Saudaraku semua yang saya cintai, tadi sudah diutarakan oleh Gus Tubi bahwasanya Al-Quran itu untuk kedekatan diri kita kepada Allah, tidak untuk manusia. Intinya, jaga selalu kedekatan kita dengan Allah, dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, selalu menjaga jiwa kita untuk selalu dekat dengan Allah. Di sini saya cuplik dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu untuk orang yang beriman. Maksud dari beriman adalah orang yang mengenali atau menyembah kemahaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi Al-Quran itu tidak untuk orang yang enggak iman. Intinya Al-Quran itu untuk mawas diri kita yang sudah beriman. Bila mana ada jarak atau ada kerenggangan dengan Allah, itu bisa cepat kembali mendekatkan diri kepada Allah. Di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba, dari lafadz kutiba itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuatu yang yang sudah dikerjakan. Maksudnya adalah kutiba itu aktivitas kita sehari-hari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya menggunakan mabninya mabni majhul, bukan mabni ma'lum. Jadi di situ ada rahasia. Rahasia dari Allah. Kutiba, ditetapkan alaikum atasmu. Kalau tata bahasa Arab yang sebenarnya berkedudukan menjadi maf'ul, dirubah menjadi fa'il, menjadi pelaku. Maksudnya apa? Kehidupan kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu apa yang ditetapkan pada diri kita oleh Allah. Kita hanya sebagai pelaku, melakukan. Makanya yang dinamakan puasa itu menahan hawa. Menahan hawa, bukan menahan lapar dan haus, tapi menahan hawa. Menahan hawa itu rasa dekat kita dengan Allah jangan sampai lepas dengan segala ketetapan yang diberikan Allah pada diri kita. Jadi di situ ditetapkan untuk kita, untuk puasa, poso, ngeposnya rasa, apa? Memusatkan rasa, menahan hawa. Misalnya contoh, misalnya kalau kita ditakdir oleh Allah pada bidang pekerjaan masing-masing itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Dan dalam melaksanaan ketetapan Allah itu, jangan sampai kita itu merasa jauh dari Allah.
Misalnya nggak terima dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi rasa itu di hati, kalau kita bawa ke atas, hati rasa itu perasaan, kalau kita bawa ke atas, nanti bicara pada diri sendiri, saya kok gini ya. Dan dinaikkan ke otak, akhirnya dinilai dengan otaknya. Di situ kalau kita bawa ke atas, rasa ini kita bawa ke atas, ketetapannya bukan ketetapan dari keikhlasan kita, tapi sudah masuk wilayah iblis. Karena di situ sifatnya iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi sifat kafir itu sifat yang merasa lebih baik daripada yang lain. Atau dikala di takdir yang sengsara, yang sakit, seakan-akan di dunia ini sayalah yang orang yang paling tersiksa, paling parah, paling sorong. Itu area iblis semua. Jadi perasaan yang berjalannya ke atas, padahal arahnya alamat Allah itu ke bawah. Di situ ada rasa nggak ikhlas dengan ketetapan Allah. Jadi yang dinamakan puasa itu jangan kelepasan kedekatanmu dengan Allah. Jaga ini loh. Kemarin di grup ditayangkan oleh Gus Tubi, ini loh jaga-jaga maksudnya. Jaga kedekatan kita dengan Allah, jangan sampai lepas hanya karena aktivitas atau takdir yang tidak kita kehendaki atau yang memang kita kehendaki dan dikabulkan oleh Allah. Kita punya angan-angan, lalu diberi keberhasilan. Oh, kalau saya nggak bisa ini karena otak saya, berarti udah lepas, udah memasuki area iblis. Sifatnya ana khairum minhu. Jadi yang dinamakan kafir itu tertutup pintu kesadarannya ke Allah. Munculnya pengakuan aku lebih dari siapapun. Itu sifat iblis. Makanya di situ kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan atasmu untuk puasa. Karena kita ini hanya menjalankan ketetapan Allah. Dan dikasih ketetapan Allah ini kita diberi pilihan oleh Allah, terserah. Mau milih yang mana? Mau ke arah iblis, apa ke arahnya kekemahannya Allah, kekesadaran. Tinggal pilih. Dan Allah, ketentuan Anda itu menentukan keselamatan Anda di akhirat dan celakanya kita di akhirat. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kalau memang kita yakinnya ke Allah, memang niat hidupnya hanya ke Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum, nyatakan dengan keikhlasan kita setiap hari dalam melakukan takdir. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau hanya tukhfu, hanya abal-abal, kelihatannya aja aku ikhlas, aku rela, tapi hatinya merintih. Jangan lupa diri kita ini sudah ditetapkan oleh Allah, jadi sudah ada kalamnya Allah dalam diri kita, jadi Allah nggak bisa ditipu. Disitulah yuhasibukum bihillah. Allah, jadi yang menghisap itu dari hati kita, itulah munculnya hisapnya Allah. Kita tanya diri kita, selama ini merasa lebih baik dari orang lain atau lebih buruk atau lebih celaka atau lebih apes dari orang lain, apa menempati keikhlasannya? Itu kembali ke diri kita masing-masing, menjaga kedekatan diri kita ke Allah. Makanya antar manusia tidak boleh menghisap orang lain. Hisap itu urusannya Allah. Biar Allah sendiri yang lebih tahu. Jangan hanya karena melihat luarnya, oh itu orang celaka, itu hanya Allah kok. Jangan pernah menghisap manusia, itu urusannya Allah. Jadi kejelasan iman itu tidak di luar tapi di dalam.
Makanya setiap hari dalam kehidupan kita itu bawa keikhlasanmu, kesadaranmu, keyakinanmu, dan kesungguhan niatmu untuk selalu dekat dengan Allah. Setelah itu, naikkan ke atas kesadaran, isi dengan semangat. Jadi otak ini ada gunanya apa? Untuk bagaimana kita sukses dalam menjalankan ketetapan yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Kita ditetapkan sebagai apapun untuk Allah mencukupi diri kita, ya perlu diolah dengan otak, tidak hanya dengan hati, dari diisi dengan semangat. Setelah dibawa turun ikhlas dan sadarnya, diisi semangat untuk meraih cita-cita kita. Tapi dalam meraih cita-cita tidak menghilangkan kesadaran, itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah ditetapkan umat-umat atau umat-umat sebelum kita, yaitu umat rasul-rasul yang lalu. La'allakum tattaqun, yang dinamakan takwa itu orang yang mengikuti apa kehendak Allah, bukan kehendak kita. Yang dinamakan takwa itu orang yang mengikuti, patuh dengan segala kehendak Allah. Ayyamam ma'dudat, di setiap hari kehidupan kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi hidup kita ini sudah ketentuan dari Allah. Kalau dalam ilmu Jawa, jamus, jimat, kalimu, sodo. Jamus itu apa? Jalmone mustika. Apa? Munculnya mustika apa? Al-Quran. Mustika di dunia yang asli mustika ya Al-Quran itu. Untuk jimat, jalan siji menuju selamat. Apa? Jalan satu untuk menuju selamat. Masukkan Al-Quran pada dirimu. Karena apa? Kalimu sodo. Diri kita ini sudah ada kalamnya Allah. Bagaimana kehidupan kita, usia kita berapa, lahir kapan, itu sudah kalamnya Allah semua. Dan kita akan dihadapkan dengan permasalahan apapun, itu sudah kalamnya Allah. Kita hanya apa? Bisa menghadapi, nggak bisa menghindari. Dari apa yang sudah ditulis pada diri kita. Nah, gimana caranya tetap seperti sodo? Sodo itu seperti lidi, tetap dibawa lurus ke yang maha kuasa. Itu puasa. Jadi Al-Quran itu untuk diri kita, tidak untuk orang lain. Terus sholat. Sholat itu ngadepe jiwa marang kang moho kuwasa. Maksudnya apa? Lurusnya jiwa dan menghadapnya jiwa. Jiwa itu menyatunya jasad dan nyawa hanya untuk menghadap yang kuasa. Itu sholat. Jadi kita menghadapi apapun itu pandang Allah, jangan pandang selain Allah. Dijaga kedekatan kita dengan Allah. Yang dinamakan zakat. Zakat itu pembersih diri, pembersih kotoran diri. Apa? Sifat kikir. Sifat kikir kita itu lo keluarkan. Zakat tidak harus ditentukan dengan harta benda. Zakat tidak harus ditentukan dengan harta benda. Kadangkala kita kikir dengan apa? Apa yang diberikan Allah pada diri kita. Misalnya kita diberi kelebihan lebih kuat, ya sayangi dengan kekuatanmu. Keluarkan kekuatanmu untuk menyayangi yang lain. Karena apa? Sama-sama menuju Allah. Sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bisanya bicara yang enak, ya bicara. Kalau memang punya harta benda, ya berzakatlah dengan harta benda. Pembersih diri dari sifat kikir. Jadi kikir tidak harus diukur dengan harta benda. Kikir tidak harus diukur dengan harta benda.
Kalau istilah Sunan Kalijogo tembangnya Durmo, Dharma, Driji Limo. Semua orang dikasih kelebihan di sini untuk menyayangi yang di sini. Jadi dikasih kelebihan Allah itu untuk menyayangi yang di sini. Menyaudara. Haji, yang dinamakan haji, kita itu tercipta dari tanah dan oleh Allah dilahirkan di atas bumi dalam keadaan suci. Jaga kesucian itu sampai kita nantinya kembali lagi ke dalam bumi, itu haji. Jadi apa yang dinamakan haji, lahir dalam keadaan suci, mati pun dalam keadaan suci. Dengan mensucikan diri tak terkotori dengan apa yang ada di bumi ini. Nah, di situ cara membawanya dengan apa yang diberikan Allah pada diri kita masing-masing. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi menuju Allah itu enggak ada paksaan, bahwa apa adanya pada diri kita masing-masing. Bahwa aktivitas takdir kita itu untuk selalu dekat dengan Allah. Jadi enggak harus ada target saya harus begini, saya harus begini, saya harus beginilah. Ikrah fiddin enggak ada paksaan dalam mendekatkan diri kepada Allah, enggak ada. Cukup dijaga hatinya ini, jiwanya jangan sampai jauh dari Allah. Apalagi dalam saudara semua sudah masuk jamaah sini, ya. Intinya dalam ajaran Gus Tupi nggak ada yang ajaran yang aneh-aneh, misalnya disuruh apa. Kita hanya diarahkan untuk selalu dekat dengan Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sudah jelas arahnya menuju Allah minal ghayy, dari kesesatan.